Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua di mata kuliah Analisis Investasi dan Portofolio, kita akan membahas mengenai pasar modal ya. Jadi kalau pertemuan pertama kemarin sudah saya jelaskan kan bahwa ada yang namanya pasar uang, ada yang namanya pasar modal, sama ada namanya pasar turunan. Kalau pasar uang itu dia biasanya aset yang diperjualbelikan itu, investasi yang diperjualbelikan itu jangka waktunya pendek gitu. Sedangkan kalau pasar modal itu untuk jangka panjang ya. Kalau misalnya pasar uang itu seperti T-bill ya sama deposito yang dinegosiasikan. Sedangkan kalau untuk pasar modal itu investasi yang diperjualbelikan itu adalah bentuknya saham dan obligasi. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai pasar modal. Oke, pasar modal. Jenis-jenis pasar modal itu ada 3. Ada yang namanya pasar primer, ada yang namanya pasar sekunder, sama ada yang namanya pasar ketiga. Pasar primer itu adalah perusahaan menjual pertama kali sahamnya ke publik itu di pasar primer. Jadi ketika IPO, ketika initial public offering gitu, jadi ketika dia baru menjual perusahaan itu ke publik, itu dijualnya itu adalah perusahaan menjualnya itu di pasar primer gitu ya. Nah, setelah beredar di pasar primer bisa diperjualbelikan di pasar sekunder. Jadi pasar sekunder itu adalah tempat perdagangan surat berharga yang sudah beredar gitu. Nah, sedangkan pasar ketiga adalah pasar perdagangan surat berharga pada saat pasar keduanya tutup, diperjualbelikannya di pasar ketiga gitu. Pasar ketiga ini dijalankannya oleh broker gitu ya, mempertemukan pembeli dan penjual pada saat pasar keduanya itu adalah tutup gitu. Jadi jelas ya, ada pasar primer. Pasar primer itu adalah ketika perusahaan pertama kali menjual perusahaan yang publik, yaitu ketika di IPO. Pasar sekunder itu adalah pasar tempat perdagangan surat berharga yang sudah beredar. Dan pasar ketiga itu adalah kalau misalnya pasar sekundernya tutup, diperjualbelikannya itu adalah di pasar ketiga. Nah, ini adalah pasar primer nih, initial public offering. Jadi penawaran saham perusahaan untuk pertama kalinya. Nah, di sini jadi kalau misalnya perusahaannya itu belum going public, bukan go public, awalnya saham-sahamnya itu tuh dimiliki oleh manajer atau enggak pegawai kunci atau enggak dimiliki oleh investor gitu. Tapi kan yang namanya perusahaan kan pengennya berkembang dong, ya kan? Kalau misalnya dia berkembang berarti dia akan membutuhkan modal yang besar. Nah, untuk mendapatkan modal yang besar itu gitu kan, biasanya perusahaan memutuskan untuk going public gitu, untuk go public gitu. Jadi untuk menambah modal tuh bisa pakai cara ngutang gitu kan, atau menambah jumlah pemilikan dengan menerbitkan saham baru. Nah, ini yang namanya adalah IPO, dia going public. Nah, keuntungan dari perusahaan go public itu adalah kemudahan meningkatkan modal di masa yang akan datang gitu kan. Kalau misalnya perusahaannya itu sudah going public, itu untuk mendapatkan modalnya itu tuh lebih gampang gitu. Terus kalau misalnya going public juga bisa meningkatkan likuiditas bagi pemegang saham gitu kan. Terus kalau misalnya going public juga nilai pasar perusahaan tuh bisa diketahui gitu. Nah, kerugian dari going public itu adalah karena dia go public berarti kan harus transparan semuanya gitu. Jadi ada persyaratan laporan-laporan yang harus di store oleh emiten gitu ke Bapepam, ke OJK. Jadi biaya laporan itu akan meningkat gitu. Terus biasanya kalau udah go public biasanya fee auditnya juga jadi tambah besar gitu kan. Terus masalah pengungkapan gitu. Nah, pengungkapan ini jadinya ya pengungkapannya jadi lebih banyak gitu ya. Terus ketakutan untuk diambil alih. Ketakutan diambil alih itu kalau misalnya manajer perusahaannya itu punya hak vetonya kecil gitu. Jadi kalau misalnya perusahaannya going public itu takut gitu, mereka udah nggak punya suara lagi di perusahaan
ya. Nah, ketika perusahaan ketika perusahaan mau IPO untuk pertama kalinya gitu kan, biasanya perusahaan itu membutuhkan yang namanya adalah banker investasi gitu. Jadi banker investasi itu adalah seseorang yang punya keahlian di dalam penjualan sekuritas. Kan yang namanya IPO kan berarti kan baru pertama kali ya, berarti kan masih newbie banget nih gitu kan si perusahaan emitennya. Nah, biasanya mereka itu pakai jasa si banker investasi ini, karena si banker investasi ini itu dia tuh udah ahli gitu di dalam penjualan sekuritas. Nah, jadi bisa dibilang banker investasi itu adalah perantara antara perusahaan yang menjual saham dengan investor. Nah, si banker investasi ini itu ada 3 fungsinya gitu. Sebagai advisory gitu kan. Jadi dia sebagai sebagai advisor, pemberi saran gitu kan untuk si emitennya gitu. Terus bisa juga sebagai underwriting function, jadi dia membeli perusahaan emiten itu gitu. Habis dia ngebeli, dia sebagai marketingnya gitu, dia memasarkan si perusahaan emiten ini gitu. Jadi istilahnya kalau kayak gini keadaannya, berarti banker investasinya itu dia itu modal dulu gitu loh, dia ngebeli saham si perusahaan emiten itu baru dipasarinnya ke investor gitu. Ya, biasanya sih saran-saran yang dikasih saran-saran yang dikasih oleh banker investasi ini nih kayak tipe sekuritas apa aja yang akan dijual, terus harga dari sekuritas, terus waktu pelemparannya itu tuh yang tepat tuh yang kayak gimana gitu. Nah, di sini adalah untuk banker investasi yang melakukan proses underwriting. Jadi, proses underwriting itu apa sih? Proses underwriting itu adalah proses pembelian sekuritas oleh banker investasi yang nantinya akan dijual kembali ke publik. Nah, banker investasi yang melakukan underwriting itu namanya adalah underwriter gitu. Nah, si banker investasi ini nanti akan mengambil keuntungan nih dari sisi harga beli dan harga jual dari si saham gitu. Nah, si banker investasi ini bisa membeli semua sekuritas dari emiten yang disebut dengan full commitment gitu. Nah, kalau misalnya untuk sekuritas milik perusahaan yang belum mapan gitu kan, terus yang misalnya masih baru di pasar modal kan resikonya tinggi nih gitu. Biasanya untuk perusahaan yang kayak gini nih, si banker investasi ini menjual sahamnya dengan basis usaha terbaik gitu. Jadi hanya menerima komisi untuk menjualkan sekuritas. Jadi dia cuma menerima komisi doang, dia nggak ada keuntungan kalau untuk yang perusahaan-perusahaan yang baru gitu ya. Jadi resiko kerugian penjualan sekuritasnya itu tuh ada di perusahaan emitennya, bukan di banker investasinya. Ini kalau misalnya perusahaannya masih baru banget ya gitu. Nah, kalau misalnya akhirnya banker investasinya ini menanggung resikonya sendirian, biasanya banker investasinya ini membentuk namanya tuh sindikat gitu. Nah, sindikat ini itu suatu grup yang terdiri dari lead manager gitu, yang banker investasinya berfungsi sebagai manajernya. Terus dia membawahi si underwriter lainnya yang berfungsi sebagai anggota grup yang membeli sekuritas dan menjualnya ke pabrik gitu ya. Nah, untuk untuk kita melakukan IPO gitu, nah ini ada yang namanya dokumen itu namanya adalah prospektus gitu. Prospektus itu adalah dokumen yang berisi informasi tentang perusahaan penerbit sekuritas, si emitennya, dan informasi lain yang berkaitan dengan sekuritas yang ditawarkan. Nah, tadi kan udah pasar primer ya, jadi pertama kali IPO nih gitu. Nah, sekarang gimana kalau misalnya pasar modal sekunder gitu. Jadi jadi kan si pasar sekunder itu kan kalau misalnya sekuritasnya itu diperdagangkan untuk pabrik ke pasar sekunder gitu kan. Nah, pasar sekunder itu dibagi jadi 2. Ada yang namanya stock exchange, bursa saham, ada yang namanya OTC, over the counter market. Nah, untuk yang perusahaan kecil umumnya diperdagangkannya itu adalah di OTC gitu. Sedangkan untuk perusahaan yang besar itu biasanya diperdagangkannya itu adalah di stock exchange. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke stock exchange.
Nah, untuk stock exchange itu biasanya penjualan sahamnya itu dia menggunakan sistem lelang. Jadi kalau lelang tuh gimana? Pasar modal yang melakukan transaksi secara terbuka dan harganya ditentukan oleh penawaran dan permintaan dari anggota bursa gitu. Jadi itu ada lelangnya. Kalau kalian suka lihat yang di film-film tuh yang pada teriak-teriakan di bursa saham tuh, nah itu kayak gitu tuh. Gitu ya. Jadi kayak lelang gitu. Permintaan maunya berapa? Ini segini. Kalau misalnya terus apa namanya? Takutnya tuh, nah ini nih kalau misalnya ternyata mereka nggak nemu nih, udah teriak-teriakan, terus harganya nggak nemu antara permintaan sama penawaran, gitu kan ya. Jadi antara yang dibid sama yang diminta itu tuh nggak ketemu, gitu kan ya. Itu ada yang namanya, jadi kalau misalnya kayak gitu, mereka tuh nitipin si ordernya ini ke spesialis, gitu. Nah spesialis ini nanti akan mengeksekusi jika harga yang diinginkan sudah bertemu dengan harga pasar. Nah, nanti si broker-broker ini itu membayar komisinya itu ke spesialis gitu. Nah, tapi untuk di Indonesia itu spesialis itu nggak dipakai gitu. Di Indonesia BI itu makanya adalah harus pakai broker. Nah, ini dia broker ya. Jadi, kalau penjual dan pembeli yang ingin melakukan transaksi di BI itu harus menggunakan broker, harus melalui broker. Nah, di sini jenis-jenis broker itu ada dua. Ada full service broker sama ada discount broker. Kalau full service broker itu, dia itu, jadi kan broker itu kan jasanya ada 4 ya. Ada investment research and device. Jadi investment research and device ini kita meneliti dulu nih, gitu loh. Yang mana sih perusahaan-perusahaan yang bagus gitu, yang prospeknya itu tuh bagus ke depan gitu. Terus kalau yang asset management itu si broker ini dia memberikan pinjaman dan mengelola dana yang dipercayakan gitu. Untuk maksud seperti ini, investor dapat membuka rekening di broker yang disebut dengan rekening margin. Itu fungsi jasa broker yang asset management. Kalau yang order execution itu ya dia mengeksekusi si ordernya itu gitu loh. Nah, untuk yang clearing setelah si ordernya itu dieksekusi, sebenarnya kan masih banyak nih ya pekerjaan administrasi sesudahnya. Nah, pekerjaan administrasi ini juga diselesaikan oleh si broker gitu. Nah, kalau full service broker ini keempat kegiatan ini tuh dilakukan oleh si broker. Sedangkan kalau untuk yang discount broker itu biasanya komisinya lebih rendah ya daripada si full service broker. Nah, discount broker ini nawarkan jasanya itu ketika mengeksekusi aja sama ketika clearing gitu. Oke, selanjutnya adalah, nah ini adalah sistem perdagangan di BEI ya. Sistem perdagangan di BEI. Nah, sistem perdagangan di untuk sistem perdagangan di untuk sistem perdagangan di BEI. Nah, transaksi di BEI itu menggunakan dua transaksi perdagangannya. Ada yang order driven market system, ada yang sistem lelang continuous gitu. Nah, kalau yang sistem order driven market system ini, pembeli dan penjual yang ingin melakukan transaksi harus melalui broker gitu. Dan hanya broker yang dapat melakukan transaksi jual beli di lantai bursa berdasarkan order dari si investor gitu. Nah, di samping itu si broker juga melakukan transaksi untuk dirinya sendiri untuk membentuk portofolio gitu. Nah, untuk yang sistem lelang kontinu itu maksudnya adalah harga transaksi ditentukan oleh penawaran dan permintaan dari investor gitu. Untuk sistem yang manual nih itu yang saya bilang diteriak-teriakin. Jadi harga penawaran penjualan sama harga permintaan dan pembelian, jadi S price sama si bid price-nya itu diteriakin oleh broker di lantai bursa gitu ya. Terus ini saya akan membahas mengenai sistem pembayaran sama penyerahan sertifikat di BEI gitu. Nah, kalau untuk sistem pembayaran di BEI
itu dia itu biasanya pakainya itu transaksi yang bukan tunai ya. Jadi pembayaran dan penyerahan sertifikat diatur pada hari kelima gitu setelah transaksi terjadi. Nah, ini ada PT namanya PT Clearing Pinjaman Efek Indonesia, dia ditunjuk untuk mengumpulkan pembayaran dan melakukan penyerahan. Nah, ini si BEI ini kan perusahaan swasta ya yang menyediakan jasa fasilitas perdagangan sekuritas. Nah, si BEI ini tuh dapat komisi gitu dari broker akibat terjadinya transaksi gitu. Terus penghasilan lainnya dari BEI adalah fee dari emiten yang mencatatkan sahamnya di bursa gitu. Jadi si broker ini membayar komisi ke BEI gitu kan, karena si BEI ini sudah memfasilitasi gitu. Karena si broker ini dia itu sudah menggunakan fasilitas yang sudah disediakan oleh BEI gitu. Sebaliknya, si broker dia menerima komisi dari investor karena melakukan order yang diinginkan oleh investor gitu ya. Nah, broker ini itu nggak boleh nerima komisi dari investor lebih dari 1% dari nilai transaksinya gitu. Nah, dari komisi yang didapetin dari investor itu, terus si broker itu bayar komisi ke BEI gitu. Nah, itu komisi-komisinya itu bisa kalian baca nih, banyak, ada berapa persen. Kalau kalian mau tahu itu di halaman 165 ya gitu. Nah, di sini untuk prosedur pendaftarannya ya kan, untuk yang pertama, kalau misalnya kita pertama kali mau melakukan IPO, itu kita harus apain aja sih gitu kan. Nah, itu bisa kalian lihat di halaman 152 gitu. Jadi persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh perusahaan ketika dia mau IPO gitu ya. Ini panjang banget, jadi kalian bisa baca sendiri. Nah, intinya adalah 3 biji. Pertama, kita melakukan persiapan dulu untuk going public. Yang kedua, setelah udah dokumen-dokumennya semuanya udah siap, kita harus memperoleh izin registrasi dari si BPP, dari Bapepam LK gitu. Jadi kita registrasi dulu di Bapepam. Kalau misalnya izinnya udah keluar, baru kita melakukan penawaran gitu, penawaran perdana ke publik, kita IPO gitu ya. Nah, lalu karena kita sudah IPO, berarti kan laporan-laporannya tuh juga udah beda dong ya kan, sama perusahaan yang nggak TBK gitu kan ya. Nah, laporan-laporan apa saja sih yang diwajibkan gitu kan kepada emiten untuk dilaporkan ke Bapepam LK, itu bisa kalian lihat di halaman 160 gitu ya. Jadi ada laporan tahunan, ada laporan triwulanan gitu kan, yang rutin, yang periodik, pokoknya banyak deh. Makanya tadi kan kalau misalnya kerugian dari IPO itu kan, dari going public kan, biaya laporannya sangat jadi besar kan ya, karena kan dia kan udah ngambil dana masyarakat, jadi harus transparan. Jadi laporannya harus banyak nih yang disetor ke Bapepam LK gitu. Oke, nah ini kalian suka ini, ada namanya indeks pasar modal. Nah, indeks pasar modal itu apa sih gitu kan? Indeks pasar modal itu adalah indikator untuk mengamati pergerakan harga dari sekuritas. Kalau kalian sering dengar, kalian suka dengar namanya IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan. Itu adalah pergerakan saham untuk saham biasa dan saham prefer. Jadi semuanya nih, semua yang ada di bursa saham digabungin, jadinya IHSG gitu. Nah, cara nyari IHSG itu gimana? Nilai pasar dibagi dengan nilai dasar dikali 100%. Nah, nilai dasarnya ini selalu disesuaikan dengan kejadian, misalnya ada IPO yang baru, ada right issues gitu kan. Nah, kalau untuk yang mempengaruhi nilai dasar itu tuh kayak IPO, right issues, partial atau company listing gitu kan ya. Konversi dari warrant sama convertible bonds, dari delisting gitu kan. Nah, jadi untuk yang misalnya nilai lembar sahamnya itu berubah gitu ya. Jadi tapi kalau kayak misalnya stock split gitu, kayak dividen saham, itu tidak mempengaruhi dari nilai dasar. Ya, jadi rumus IHSG itu adalah nilai pasar yang ada gitu dibagi dengan nilai dasar dikalikan dengan 100 ya. Itu bisa kalian baca contoh-contohnya di halaman 170 gitu kan. Tapi kalau ketika ujian sih biasanya saya nggak ngeluarin sih hitung-hitungan kalau untuk ini ya. Oke, kita lanjut ke yang namanya indeks liquid 45 gitu kan ya. Nah, indeks liquid 45 ini kan
di pasar modal Indonesia ini kan dia kan tergolong pasar modal yang transaksinya tipis ya gitu. Jadi sebagian besar sekuritas itu kurang aktif diperdagangkan gitu. Jadi tahun 97 itu dikenalkan tuh ada yang namanya alternatif indeks yang lain. Namanya adalah ILQ 45 gitu. Nah, ILQ 45 adalah indeks harga saham yang dibentuk hanya dari 45 saham yang paling aktif diperdagangkan gitu. Nah, pertimbangannya untuk masuk ke ILQ 45 ini adalah bisa kalian baca di halaman 172 nih. Likuiditas sama kapitalisasi pasarnya dengan kriteria sebagai berikut gitu. Selama 12 bulan terakhir, rata-rata transaksi sahamnya masuk dalam urutan 60 terbesar di pasar reguler. Selama 12 bulan terakhir, rata-rata nilai kapitalisasinya masuk dalam 60 terbesar di pasar reguler. Terus telah tercatat di BI paling tidak selama 3 bulan. Nah, ILQ 45 ini diperbarui tiap 6 bulan sekali gitu. Jadi ini sahamnya bisa berubah-ubah nih. Jadi tapi ini adalah 45 saham yang paling aktif gitu. Lalu ada yang namanya indeks IDX sektoral. Ini adalah IHSG yang diklasifikasikan ke dalam 9 sektor industri gitu. Nah, jadi ada industri pertanian, sektor 1 pertanian, sektor 2 perdagangan, ini bisa kalian baca ya sektor-sektornya ya. Jadi ada pertanian, ada pertambangan, ada industri dasar dan kimia, ada aneka industri, ada industri barang konsumen, ada real estate, properti, ada infrastruktur, ada keuangan, sama ada perdagangan gitu. Yang terakhir adalah IDX 30 gitu. Jadi IDX 30 ini lebih kecil lagi dari si LQ 45. Jadi indeks yang berisi 30 saham kapitalisasi terbesar di ILQ 45. Nah, sama pemilihan sahamnya itu juga dilakukan setiap 6 bulan dengan persyaratannya juga ada juga persyaratannya sama kayak si ILQ 45 itu gitu. Ya. Jadi kalau yang si IDX 30 ini kriteria sahamnya itu dilihat dari nilai transaksinya, frekuensi transaksi, total hari transaksi, dan tentu saja kapitalisasi pasar. Oke, untuk indeks saya cuman bahas 4 ini aja ya. Sebenarnya banyak gitu, tapi saya sih fokusnya ke sini. Gitu. Oke, sekian untuk pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.